Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ananda Salma Ramadhania, Ike Mustika, Isma Hasanah, dan M. Saman Abdul Fattah akan menyampaikan studi kasus infrared dari jurnal analisa spektrum infrared pada proses sintesa lignin ampas tebu menjadi surfaktan lignosulfanat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak dari jurnal. Ya, dari jurnal ada 4 kata kunci. Yang pertama yaitu lignin, yang kedua ampas tebu, yang ketiga lignosulfonat, yang keempat infrared. Nah, yang pertama lignin. Lignin adalah salah satu komponen penyusun tumbuhan yang biasa terakumulasi pada batang tumbuhan berbentuk pohon dan semak. Nah, lignin juga merupakan bahan baku pembentuk lignosulfonat sebagai salah satu jenis surfaktan anionik yang digunakan sebagai bahan baku pada injeksi surfaktan untuk meningkatkan perolehan produksi minyak. Yang kedua ada ampas tebu. Ampas tebu adalah salah satu bahan limbah yang di dalamnya masih terdapat lignin. Ampas tebu adalah hasil samping dari proses ekstraksi cairan tebu. Ampas tebu juga yang dipergunakannya itu adalah ampas tebu setelah proses penggilingan ke-5 kali. Jadi, ada beberapa proses penggilingan, namun yang diambil di sini yaitu pada penggilingan ke-5 dari proses pembuatan gula. Selama ini ampas tebu digunakan sebagai bahan bakar pabrik gula dan pakan ternak. Dengan proses pemisahan lignin dari ampas tebu dapat memberi nilai tambah pemanfaatan ampas tebu sekaligus sebagai alternatif mendapatkan surfaktan nabati. Yang ketiga yaitu lignosulfonat. Lignosulfonat merupakan turunan lignin yang mengandung sulfonat yang memiliki gugus hidrofil atau gugus sulfonat, fenil hidroksil, dan alkohol hidroksil, dan gugus hidrofob yaitu rantai karbon, sehingga termasuk ke dalam kelompok surfaktan anionik. Nah, makanya di sini lignosulfonat dapat dideteksi menggunakan infrared karena terdapat gugus-gugus fungsi di dalamnya. Kemudian yang terakhir ada infrared. Infrared merupakan salah satu spektroskopi untuk mengetahui gugus-gugus fungsi khas yang terdapat pada struktur lignin dan dibandingkan dengan spektrum lignin komersial standar. Nah, selanjutnya dilakukan proses sulfonasi untuk membentuk lignosulfonat yang hasilnya juga diuji dengan infrared dan dibandingkan dengan spektrum sulfonat komersial standar sehingga dapat diketahui komponen di dalamnya. Selanjutnya ada pendahuluan. Nah, potensi ampas tebu saat ini di Indonesia cukup besar. Luas tanaman tebu di Indonesia sekitar 395.399,44 hektar yang tersebar di Pulau Sumatera seluas 99.383,8 hektar, Pulau Jawa seluas 265.671,82 hektar, Pulau Kalimantan seluas 13.970,42 hektar, dan Pulau Sulawesi seluas 16.373,4 hektar. Nah, berdasarkan data dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia atau P3GI, ampas tebu diperoleh sebanyak 32% dari berat tebu giling atau sekitar 10,2 juta ton per tahun atau per musim giling se-Indonesia. Selanjutnya, ampas tebu atau Bagasse ini adalah limbah padat industri gula tebu yang mengandung serat lignin, selulosa, dan hemiselulosa yang merupakan hasil samping dari proses ekstraksi tanaman tebu. Selanjutnya, ampas tebu dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri kimia, industri perminyakan, industri kertas, industri kanvas rem, industri jamur, dan sebagainya, sehingga dengan pengolahan ampas tebu ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomis ampas tebu tersebut menjadi produk baru, tidak hanya sebagai sumber energi bahan bakar di pabrik gula saja, atau hanya sebagai pakan ternak saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan studi pustaka dari jurnal tersebut. Nah, berdasarkan analisis kimia, rata-rata ampas debu memiliki komposisi kimia yaitu abu sebanyak 3,28%, kemudian lignin sebanyak 22,09%, selulosa sebanyak 37,65%, sari sebanyak 1,81%, pentosan sebanyak 27,97%, dan SiO2 sebanyak 3,01%. Ampas debu ini dihasilkan sebanyak 32% dari berat debu giling. Dengan kandungan lignoselulose serta memiliki panjang seratnya antara 1,7 sampai 2 mm dengan diameter sekitar 20 mikro. Nah, tabel berikut ini menunjukkan hasil penelitian yang telah dilakukan di mana komponen lignin pada ampas debu berkisar antara 13 hingga 24%. Pada slide berikutnya, terdapat beberapa sifat lignin, yaitu tidak larut dalam air, berat molekulnya berkisar antara 2.000 hingga 15.000, kemudian molekul lignin mengandung gugus hidroksil, metoksil, dan karboksil, dan bila didegradasi oleh basa akan membentuk turunan dari benzen. Nah, lignin yang kemudian akan menjadi lignosulfonat merupakan turunan lignin yang mengandung sulfonat yang memiliki gugus hidrofil. Gugus hidrofil ini diantaranya ada gugus sulfonat, vinil hidroksil, serta alkohol hidroksil, dan ada juga gugus hidrofob yang merupakan rantai karbonnya, sehingga termasuk ke dalam kelompok surfaktan anionik. Nah, perkiraan struktur monomer lignin secara sederhana dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian pada slide berikutnya, ada gugus sulfonat. Nah, gugus sulfonat pada lignosulfonat menyebabkan lignosulfonat mempunyai struktur ampipatik atau surfaktan. Nah, sulfonat dapat diketahui dengan rumus umum yaitu RSO3Na yang merupakan penyederhanaan dari sulfat ROSO3Na. Nah, R ini adalah gugusan atom-atom karbon aromatik C8 sampai C22 yang merupakan gugus hidrofil. Sedangkan gugus hidrofob terdiri dari asam karboksilat, sulfonat, atau gugus asam lainnya. Nah, pada gambar berikut ini, pada gugus hidrofil dan hidrofob surfaktan ini terdapat ekor yang merupakan gugus hidrofobiknya, kemudian kepala. Nah, kepala ini merupakan gugus hidrofilik. Surfaktan natrium lignosulfonat ini termasuk dalam surfaktan anionik karena memiliki gugus sulfonat dan garamnya yaitu NaSO3 yang merupakan anion atau kepala dan gugus hidrokarbon yang merupakan ekor. Nah, pada slide berikutnya ada struktur dari lignosulfonat. Nah, struktur inilah yang menyebabkan meningkatnya sifat hidrofilitas natrium lignosulfonat atau NaLS menjadi mudah larut dalam air. Nah, pada proses isolasi lignin di sini terdapat dengan dua cara atau dua metode. Yang pertama itu dengan metode A, ampas debu yang telah diayak dengan slave shaker dimasukkan ke dalam labu leher 3 dan direflux dengan 3 jenis larutan, yaitu yang pertama etanol selama 8 jam, kemudian air selama 2 jam, dan selanjutnya larutan natrium hidroksida selama 4 jam. Nah, kemudian hasil reflux NaOH tersebut kemudian disaring dan diencerkan dengan aqueous pada perbandingan 1:1. Kemudian dinetralkan dengan titrasi asam sulfat pekat atau dengan H2SO4 98% hingga pH-nya menjadi 2. Lalu didiamkan minimal 8 jam hingga muncul endapan, dan kemudian endapan yang dihasilkan itu disaring
serta dikeringkan dalam oven pada suhu 70 derajat Celcius. Nah, lalu akan dihasilkan endapan lignin hasil isolasi dari ampas tebu tersebut. Kemudian ada pula metode B atau metode yang kedua, yaitu ampas tebu yang telah diayak dimasukkan ke dalam labu leher 3 dan direflux langsung dalam larutan natrium hidroksida pada konsentrasi 2% selama 5 jam. Nah, kemudian hasil refluksnya itu hasil reflux NaOH-nya itu tersebut kemudian disaring, lalu diencerkan dan dinetralkan dengan titrasi asam sulfat pekat sama ya H2SO4 98% hingga pH-nya 2, sama kayak yang metode A. Lalu didiamkan minimal 8 jam sampai muncul endapan. Kemudian endapannya itu disaring serta dikeringkan dalam oven 70 derajat Celcius. Dan akan dihasilkan endapan lignin hasil isolasi dari ampas tebu tersebut. Produk lignin yang dihasilkan beserta lignin komersial dari Aldrich dan Kraft kemudian dikarakterisasi strukturnya dengan pengukuran spektrofotometri FTIR dengan tujuan untuk menganalisis gugus fungsi yang terkandung dalam lignin. Hasil hidrolisis tersebut. Nah, berikut skema proses pemisahan lignin dari ampas tebu. Demikian juga produk lignosulfat yang dihasilkan juga dilakukan uji dengan spektrofotometri FTIR dan dibandingkan hasilnya dengan produk standar komersial yang telah ada. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan pada jurnal analisa spektrum infrared pada proses sintesa lignin ampas tebu menjadi surfaktan lignosulfonat. Nah, untuk hasil pembahasan dapat dilihat ya pada slide. Ini diambil berdasarkan perbandingan lignin hasil delignifikasi dengan lignin standar dan lignin komersil yang sudah dipergunakan, yaitu pada produk Aldrich dan Kraft. Nah, berdasarkan analisis identifikasi puncak-puncak khas pada spektrum FTIR atau Fourier Transform Infrared, ternyata lignin hasil isolasi dari ampas tebu mempunyai beberapa kesamaan gugus fungsi ya pada panjang gelombangnya, yaitu dengan lignin komersil standar dari Aldrich dan Kraft. Dapat kita lihat pada slide dari PPT ya, perbandingan dari spektrum panjang gelombang lignin ampas tebu dengan lignin standar Aldrich dan Kraft. Nah, dapat dilihat ya perbandingan angka-angka panjang gelombangnya, bahwa secara keseluruhan memiliki kedekatan gitu panjang gelombang lignin dari ampas tebu dengan panjang gelombang lignin standar Aldrich dan Kraft. Dari ketidakjauhan nilai panjang gelombang berdasarkan spektrum FTIR lignin ampas tebu, nah dikatakan bahwa lignin ampas tebu ini memiliki kesesuaian dengan lignin komersil Aldrich dan Kraft ya, terutama pada puncak-puncak serapan khas gugus fungsi OH atau fenolik, kemudian gugus fungsi ulur alifatik dan aromatik, kemudian gugus fungsi keton ya, kemudian gugus fungsi alkena ya. Dapat dilihat ya oleh teman-teman semua bahwa dari gugus fungsi tersebut memiliki nilai angka panjang gelombang yang sangat berdekat. Untuk hasil uji spektrofotometri yang dilakukan terhadap surfaktan metode A dan surfaktan metode B dapat dilihat pada tabel berikut ya. Nah, di mana tabel ini yaitu perbandingan panjang gelombang dari gugus fungsi alkena, kemudian sulfat, kemudian asam karboksil dan ester dari panjang gelombang standar Patricia, standar Aldrich, standar Aldrich, kemudian surfaktan natrium lignosulfat ampas tebu metode A, kemudian surfaktan natrium lignosulfat ampas tebu pada metode B. Oke, dapat kita lihat ya perbandingan angkanya yang memiliki kesesuaian ya.
kesesuaian di mana nilai angka yang tidak jauh berbeda. Kemudian, nah dapat kita lihat juga perbedaan yang cukup signifikan antara surfaktan natrium lignosulfat ampas tebu pada metode A dan metode B, yang mana surfaktan natrium lignosulfat ampas tebu pada metode B ini lebih menunjukkan hasil yang lebih baik gitu daripada surfaktan natrium lignosulfat ampas tebu pada metode A. Pada metode B ini lebih banyak memunculkan puncak-puncak serapan dari gugus fungsi. Nah, seperti dapat kita lihat ya untuk gambar spektrumnya masih pada slide ini ya. Nah, dari hasil inframerah spektrum panjang gelombang yang terbaca, nah ada beberapa pergeseran puncak serapan, yaitu diantaranya puncak serapan sulfat pada panjang gelombang 1384 1384,64, di mana sulfat mempunyai yang serapan panjang gelombang yaitu kisaran 1350 sampai 1450. Nah, munculnya puncak serapan ini menandakan bahwa hasil sulfonasi lignin benar telah membentuk komponen sulfonat. Nah, sehingga dapat disebut hasilnya sebagai surfaktan lignosulfonat. Pada gambar berikut ini tampak jelas ya adanya perbedaan antara hasil FTIR lignin dan surfaktannya ya, dimana pada garis kurva yang berwarna biru nih, nah itu menunjukkan kurva FTIR surfaktan. Nah, berdasarkan hasil penelitian dari jurnal ini dapat diambil kesimpulan bahwa hasil uji FTIR dapat digunakan dalam mengevaluasi hasil produk proses isolasi lignin dan proses sulfonasi surfaktan dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, komponen pembentuk surfaktan lignosulfonat dapat diketahui dari uji FTIR terhadap sampel surfaktan metode A dan metode B, dan dapat menentukan hasil terbaik dari beberapa alternatif langkah percobaan yang telah dilakukan. Kemudian, pembilasan endapan lignin dengan Aquades perlu dilakukan bersamaan dengan penyaringan endapan tersebut, karena Aquades akan melarutkan sisa glukosa yang masih tertinggal pada lignin. Selanjutnya, lignin yang lebih murni, terbebas dari glukosa dan selulosa, akan menghasilkan produk sulfonat yang lebih baik pada proses sulfonasi. Yang terakhir, metode B lebih sederhana dan lebih cepat dilakukan, karena tahapannya hanya dengan reflux menggunakan NaOH saja. Tidak lagi menggunakan etanol maupun Aquades dalam proses refluxnya, seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan terkait review jurnal studi kasus analisa spektrum infrared pada proses sintesa lignin ampas tebu menjadi surfaktan lignosulfonat. Terima kasih atas segala perhatian dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.